Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Sungguh luar biasa kebaikan dan berkat-berkat Allah yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Secara khusus ketika Tuhan menjaga kita di sepanjang malam yang telah kita lalui. Dan pada pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 12 April 2024. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya mengajak kita untuk menyediakan hati dan pikiran kita untuk disuci kuduskan di dalam sabda kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Nyatakan dan sampaikanlah isi hatimu ya Allah kepada kami semua. Sebab kami percaya bahwa dengan Engkau menyampaikan isi hatimu melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kami sungguh meyakini bahwa semua itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melakukan dan mengerjakan aktivitas kami di sepanjang hari ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, urapi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh fokus dan siap untuk merenungkan kebenaran-Mu yang akan dinyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Berkati juga hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah bibir, mulut, serta kehidupan hamba boleh dipakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah karena sesungguhnya kami umat-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa berkomitmen dan secara konsisten memelihara dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, secara umum sebagai manusia, kita akan terlebih sering untuk menunjukkan kekuatan dan kelebihan kita. Bahkan ada sebagian orang yang kemudian berupaya untuk tidak memperlihatkan kelemahan-kelemahan yang mereka miliki. Sebab kita tahu bahwa dalam pandangan dunia, kelemahan akan membuat orang menjadi pesimis dan kemudian tidak berdaya dalam menjalani kehidupan ini. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus melakukan pendekatan yang berbeda secara radikal dari apa yang kita lihat bagi kebanyakan orang. Paulus tidak menutupi titik lemah di dalam dirinya atau memindahkan sorotan perhatian orang-orang hanya pada kekuatan yang ia miliki. Paulus justru bermegah atas kelemahannya. Kesadaran akan kelemahanlah yang membawa kita mengakui bahwa kita kuat bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kemampuan dan kekuatan yang kita miliki, melainkan karena kekuatan yang daripada Tuhan.
Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa kemudian Tuhan mengizinkan berbagai kelemahan terjadi dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, jawaban dari pertanyaan ini kita akan renungkan melalui beberapa poin penting dalam perenungan firman Tuhan. Yang pertama, agar kita tetap memiliki kerendahan hati untuk mengakui bahwa kekuatan itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudara, dalam surat 2 Korintus ini, Rasul Paulus sedang menghadapi orang-orang yang meragukan kerasulannya. Untuk pembelaannya, barangkali ia bisa saja menunjukkan berbagai pengalaman rohani yang unik, yang khusus, atau karena kekuatan imannya menanggung ketidakadilan yang ia alami oleh karena pemberitaan Injil. Keberhasilannya serta kehebatannya memberitakan Injil, semua itu bisa saja dipakainya untuk membela dirinya. Tetapi bagi Paulus, semua itu tidak perlu untuk dibangga-banggakan. Oleh sebab itu, ia menyadari bahwa Tuhan memberinya duri dalam daging, agar orang tidak menilai dia, orang tidak melihat ia berdasarkan pengalaman rohani yang spektakuler. Oleh karena itu, Paulus berbangga bukan atas kekuatannya, melainkan atas kelemahannya. Saudara-saudara, tahukah kita bahwa kekuatan dan keunggulan atau kelebihan yang kita miliki bisa saja membawa kita kepada kesombongan, entah itu kesombongan duniawi atau kesombongan rohani. Kesombongan duniawi yaitu ketika kita menganggap diri kita lebih mampu daripada yang lain. Kita memiliki segalanya yang tidak dimiliki oleh orang lain dan kemudian kita menganggap bahwa diri kita lebih berarti daripada orang lain. Kesombongan rohani yaitu kita mudah untuk mengadili orang lain karena kita merasa diri paling benar. Bahkan kerajinan rohani yang kita miliki kadangkala dapat menjadi kesombongan rohani karena berpikir saya sudah rajin beribadah, saya terlebih rajin untuk melayani Tuhan dibandingkan orang lain. Oleh sebab itu kadangkala Tuhan izinkan kelemahan-kelemahan terjadi supaya kita menyadari bahwa kekuatan melakukan segala sesuatu itu berasal daripada Allah. Hal yang kedua adalah kita kuat ketika kita lemah. Itu artinya ada penyerahan diri untuk datang kepada Yesus di dalam doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus selalu datang kepada Allah dalam segala kelemahannya. Ia katakan 3 kali ia telah berseru agar Tuhan mengangkat duri tersebut. Ia tetap berdoa sampai ia mengerti bahwa itulah kehendak Tuhan, agar ia tetap rendah hati dan ia memahami itu semua hanya melalui doa. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua pasti memiliki duri dalam daging. Sesuatu yang mengganggu kita, sesuatu yang membuat kita merasakan ketidaknyamanan. Entah itu sakit, pencobaan, masalah atau bahkan pergumulan. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, menyerahkan duri-duri itu kepadanya, sehingga Ia dapat mencurahkan kekuatannya dan menyatakan kuasanya kepada kita. Dengan demikian, duri-duri itu tidak hanya sekedar menjadi tanda kelemahan kita, terlebih menjadi kesempatan bagi Allah untuk menyatakan kuasanya kepada setiap kita. Kemudian hal yang terakhir, kita kuat ketika kita lemah, itu berarti kita belajar untuk menikmati anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap kali Rasul Paulus berseru, Tuhan selalu menjawab, "Iya, cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anugerahku cukup bagimu." Ini menunjukkan bahwa Tuhan bisa saja menjawab setiap doa-doa kita dengan tidak mengurangi kesulitan atau melepaskan kita dari kelemahan, sakit penyakit, masalah, kepahitan, bahkan pergumulan. Sebaliknya, Tuhan memberi anugerahnya, yaitu kekuatan. Oleh karena Ia tidak akan membiarkan setiap kita berjuang sendirian. Oleh sebab itu, Paulus katakan, ia senang
dan rela di dalam kelemahan karena Kristus. Sebab jika ia lemah, maka ia menjadi kuat. Maka demikianlah yang menjadi kekuatan bagi kita. Jika kita lemah, maka kuasa-kuasa Allah dinyatakan bagi kita. Dan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kita menghadapi pergumulan kehidupan yang kita alami. Terpujilah Tuhan. Amin. Bapak Ibu, diberkatilah kita dengan firman Tuhan yang kita dengarkan bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Allah pada pagi hari ini dengan segala kelemahan, keterbatasan kami sebagai manusia yang terbatas. Kami menyadari ada begitu banyak duri-duri di dalam daging kami yang membuat kami tidak nyaman menghadapi kehidupan dengan berbagai pergumulan, kesakitan, kepahitan, trauma, masalah yang kadangkala membuat kami tidak mampu untuk menghadapi kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tetapi ya Bapa, sebagaimana Engkau menjawab doa Paulus ketika Engkau mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka dengan kekuatan itulah kami boleh melihat bahwa kelemahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami mendatangkan kekuatan, mendatangkan karunia dan anugerah di dalam kehidupan kami. Sebab melalui jalan itu Allah memiliki kesempatan untuk menyatakan kuasa dalam kehidupan kami. Dan kami tahu bahwa kebenaran-Mu inilah ya Bapa yang akan meneguhkan setiap kami melewati kehidupan di sepanjang hari ini. Mampukan kami Bapa, karuniakan kami kekuatan, kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan. Dan biarlah kami akan dimampukan untuk menapaki kehidupan yang Tuhan percayakan di sepanjang hari ini dengan terus bergantung dan terus berpengharapan hanya kepada Allah. Bapa yang baik, kami membawa doa kami bagi kekasih-kekasih kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit, yang sedang dilanda oleh kegelisahan, oleh trauma, kepahitan, oleh karena bencana alam, oleh karena situasi perang yang kadang-kala membuat iman kami menjadi lemah. Bapa yang baik, sesungguhnya kami tidak akan mampu menjalani semua ini tanpa campur tangan dan tanpa pertolongan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah anugerah dan kemurahan kasih-Mu akan senantiasa menuntun kehidupan kami semua, serta menguatkan iman percaya kami di dalam menghadapi pergumulan hidup. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena pertambahan usia. Tuhan senantiasa menjaga mereka, memelihara mereka, sebagaimana Tuhan menuntun mereka di usia yang telah berlalu. Maka hari ini kami percaya bahwa Allah yang sama akan menuntun mereka di usia mereka yang baru dengan hikmat dan kebijaksanaan yang hanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami berdoa untuk pelayanan gereja-Mu dimanapun berada. Setiap pelayan-Mu, setiap jemaat-Mu, mampukan kami semua untuk bertumbuh lebih lagi mengenal Engkau di dalam pertumbuhan dan pengenalan yang sempurna akan Kristus Yesus, sehingga semakin hari kami boleh semakin bertumbuh untuk semakin mengenal kasih karunia dan anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Syafaat kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Dan terima kami yang datang menaikkan sujud sembah kami kepadamu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.